Wah, Mungkin dia tidak suka dengan kehadiran kita. tapi aura yang saya dapatkan ini makin kuat ini. Ya. Oh, kayaknya kita mending pindah lokasi aja deh. Gak usah di sini. Oke, teman-teman, kita mau menuju ke rumahnya Nok Nimas. Dan kebetulan di sana kelihatannya lagi pada latihan silat. Coba kita deketin ya. Dan nanti kita coba akan coba kita lihat. Terus. Yep. Ayo. Udah nih latihannya udah. Latihan. Enak lagi latihan enak malam-malam kayak gini. Ada obor. Oh, jadi lebih ini ya kalau pakai obor gini ya? Iya. Lebih terasa gitu ya? Lebih terasa suasana zaman dulunya gitu. Oke, Nimas. Ya. Mohon maaf mengganggu nih. Ini kan saya dapat cerita dari warga gitu ya. Kalau di dusun Singanagara ini ada tempat yang dianggap sebagai gerbang goib gitu ya, atau di situ ada pasar goib gitu ya. Gimana itu? Tahu nggak? Oke, memang di sana itu benar adanya. Tapi untuk misal dengan mata biasa kita memang tidak bisa melihat secara langsung gitu. Tapi dari aura tempat dan juga kondisi yang ada di sana memang mendukung sekali gitu. Bukan dari kesaksian warga juga, bukan hanya 1-2 orang, tapi memang ada orang yang pernah melihat secara langsung. Jadi pasar gaib itu apa sih sebenarnya? Pasar gaib itu adalah pasar di dimensi dunia lain yang kalau misal kita masuk ke dalamnya seperti pasar umumnya kita, ada yang menjual, ada yang pembeli. Nah, terus banyak misal pedagang-pedagang yang melewat ke sana kadang uangnya hilang. Jadi mitosnya begitu ya? Iya, mitosnya begitu. Nah, untuk kejelasan lebih lanjut kita langsung datangi tempatnya. Oh, bisa. Ya, kebetulan saya sih sebenarnya saya pengen gitu ke sini. Jadi kalau bisa saya pengen ngajak Nyimas ke sana. Saya pengen tahu mendeteksi di sana gitu. Seperti apa auranya dan ada apa aja sebenarnya di sana gitu. Bisa nggak kira-kira saya mengganggu ini waktu latihannya? Ya, bisa, insya Allah. Oke, untuk tempatnya mungkin kita bisa berangkat sekarang. Oke, siap. Kebetulan saya juga lagi di Singanagara juga di rumah Bapak gitu. Oh, gitu ya. Ya. Oh, ini lagi pada nonton juga ya? Nah, ini ada juga yang nonton. Ada Kuncen Citra Maindu juga. Nah, ini adalah kakak saya gitu, yang cantik jelita. Cuma karena malam lampunya agak ini. Siapa namanya tuh? Kakaknya? Ladies first, siapa namanya? Siapa namanya? Rahasia. Rahasia. Ayo teman-teman yang mau ini di konten komen yang banyak. Nanti kita bisa ngobrol bareng gitu. Oke, siap. Kalau narasumber, yuk kita ke sana coba Kang Yan sama Kang Oleh. Oke, siap. Biar menambah wawasan saya nih. Oke. Penasaran saya. Pasar gaib ya. Oke, yuk. Kamu tunggu dulu ya. Kita jadi dejapu ke zaman masa lalu gitu bawa obor. Ayo teman-teman misteri Singanagara, kita langsung ke tempatnya aja. Oke. Dia tukangan. Oh, ini teman-teman jalannya seperti ini.
Dan kebetulan nggak jauh juga sih dari rumahnya Nak Dimas, jadi kita akan langsung menuju ke sana. Kita melewati sawahan ini siangnya. Ini jam 8 malam ini teman-teman, masih agak siang sih. Mereka emang. Waduh, 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 waduh. Oke teman-teman, Misteri Singanagara. Jadi kita sekarang udah nyampe tempatnya. Ini tepatnya adalah jalan besar ya yang menuju Kampung Singanagara. Jadi ayo kita berangkat ke gerbangnya. Mungkin kita berjalan dari rumah saya ke sini tuh mungkin ada beberapa meter ya? Lumayan, ada 200 meteran lah ya, 110. Jadi itu yang di depan itu kok Bapak Kuncen olehnya, yang di belakang Bapak Kuncen ya. Jadi yang nggak bawa obor. Kenapa kita bawa obor? Karena ini suasananya agak lebih seru aja gitu. Assalamualaikum. Ya, Nah ini adalah jembatan ya. ini adalah pembatas antara Kampung Cidalamaning dengan Kampung Nagara Singa. Teman-teman, jadi ini adalah gerbang menuju Kampung Nagara Singa. Tepatnya dia adalah sebuah perbatasan, di mana perbatasan ini ada yang menjaganya. Dari segi ada 2 singa yang menjaga di sini, dan dari jalan ke Cidalamaringnya ada beberapa tentara Belanda kolonial yang menjaga di sini. Nah, teman-teman, jadi pasar gaibnya itu di sini. Seperti yang kita lihat, dari secara kasat mata aja, secara mata biasa ini sudah terlihat seperti jalan dan pembatasnya adalah tadi. Dulunya di sini adalah pasar pas zaman kerajaan berdiri. Di sini banyak mitos yang mengatakan bahwa banyak penunggu di sini. Kalau misal kita masuk ke dalam pasar ini, rasanya mustahil untuk kita bisa keluar lagi. Tapi dengan izin Allah tidak ada yang mustahil. Di sini tuh ada 2 penunggu yang suka mengusili warga dan kerap menunjukkan sisi mereka kepada warga di sini. Oke, mungkin Bapak kameramen juga merasakan sesuatu hal yang berbeda kali ini. Agak ini aja sih, agak dingin, ada merinding juga sih. Ya, memang yang saya rasakan juga merinding ya teman-teman. Jadi karena mungkin penerangan kita hanya bawa obor ya, jadi tidak sepenuhnya terlihat ya teman-teman. Di sini tuh biasanya kalau malam memang sepi, gak ada orang, terus gak ada lampu juga buat penerangan jalan gitu. Karena mungkin akses nggak tahu ya, warga sekitar mungkin memang sengaja gak dilampu atau kayak gimana gitu. Sekarang gini, bisa nggak kira-kira komunikasi atau interaksi mungkin dengan kedatangan kita ini ke sini, mungkin izin atau gimana kita izin, dan mungkin ada pesan-pesan mereka yang mau disampaikan ke kita sebagai makhluk yang masih hidup di dunia nyata. Baru saja Bapak kameramen berbicara, saya sudah melihat sosok yang ada di sini. Sosoknya hitam. Wah, mungkin dia tidak suka dengan kehadiran kita. Tapi sebelumnya kita udah minta izin juga ya. Jadi mohon jangan mengganggu. Tapi aura yang saya dapatkan ini makin kuat ini. Ya. Oh, kayaknya kita mending pindah lokasi aja deh. Gak usah di sini. Kita jelasinnya di yang satu lagi aja. Ayo, teleponnya bawa lagi aja. Kita pindah ke sana aja. Ini gak enak ya. Kalau saya berat loh. Ya. Ayo.
kayak ada yang manggil kita. Terasa berat Mbak, makin terasa gitu. Kayaknya kalau kita ngobrol di sana mungkin dia nggak suka juga gitu. Untuk penjelasan, kalau komunikasi, insya Allah kita bisa coba. Teman-teman, jadi ini got ya, tuh bisa dilihat. Tadi kita ke lewat sana. Intinya mungkin saya akan, kalau misalnya ngerasain kan emang di sini ada ya. Saya mendengar ada suara orang seolah meneriaki sesuatu. Ya, untuk deskripsi tempat yang saya lihat di sini, mending kita jelasin di rumah aja ya. Soalnya ini suasananya lagi panas juga gitu. Jadi Saya kayaknya juga merasakan itu. ada sesuatu hal yang terjadi. Nah, oke teman-teman, jadi sekarang kita agak menjauh dari tempat tadi ya. Soalnya pas pertama kali kita datang ke sana tuh yang saya rasakan ramai sekali. Apalagi pas kita masuk ke dua, apa sih disebutnya itu? Tanggul atau apa? God. Ya, masuk ke got itu ada sosok yang ngeliatin kita, tapi dia nggak punya kepala. Nah, sebenarnya saya intinya saya nggak mau di sana tuh takutnya terjadi sesuatu gitu pada orang yang ikut kita tadi itu. Karena penerangan kita kurang juga ya. Ya, penerangan kurang juga. Ini tapi Dan mengganggu. Dia ikut ya? dia ikutin kita deh. Saya juga agak ini sih, agak merinding sih. Coba mungkin dia mau interaksi, kita minta pamit sama dia. Oh, intinya dia nggak mau kita sebut namanya. Dia nggak mau kita sebut wujudnya dia. Oh gitu. Ya. Dia ada di sini. Ikut ya, yang tadi itu. Udah komunikasi aja, dia mungkin ada yang mau disampaikan karena kita ke sana tadi. Jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Oke. Saya sempat berkomunikasi dengan dia. Dia mungkin ya silakan untuk kembali ke tempatnya. Lagi. Intinya yang dia bicarakan itu dia tidak mau disebutkan namanya, dia tidak mau disebutkan bentuknya, dan dia tidak mau disebutkan apa yang dia suka. Intinya dia memiliki pesan bahwa ibaratnya jangan sembarangan kalau ke sana gitu. Intinya harus ada titi, ada sopan satu. Mungkin kan banyak pedagang-pedagang yang lewat tuh perlu lewat aja gitu ya. Dia nggak permisi atau ibaratnya sembrono lah berucap pas saat masuk ke sini. Ya mungkin pesan dari dia tuh untuk menjaga adab dan menghargai bahwa mereka tuh ada di sana gitu. Itu pesannya untuk pedagang aja atau untuk keseluruhan? Ya mungkin untuk yang melewat ke sana juga. Intinya kalau ke sana klakson gitu. Oh, Terus permisi kalau, gitu ya? Iya permisi, kalau misal mereka ibaratnya kan ada yang suka di tengah dan di sana tuh shopnya banyak gitu. Jadi nggak satu. Dia tuh sering munculin dirinya ke orang-orang yang suka, ada kan biasanya ada pemuda-pemuda ya nongkrong di saung, tadi kan ada saung ya. Oh iya. Nah, ada waktu itu
Pernah. Malam-malam gitu. Iya, malam saudara saya lihat bayangan hitam, katanya dia lari-lari sampai celananya melorot katanya gitu. Saking takutnya loh. Tapi kalau siang sendiri pernah nggak ada kejadian? Atau kalau siang aman-aman aja? Kalau siang mah pernahnya ada mungkin pedagang. Jadi ibaratnya mereka dagang Lewat situ uang mereka hilang. semuanya? Iya. Satu dompet itu hilang? Iya, tapi semuanya. dompetnya masih ada? Dompetnya ada tapi uangnya nggak ada. Oh. Yang biasanya kalau misalnya lewat sana tuh nyimpan makanan atau apa, itu kita bukan buat nyuguh, cuma buat menghargai bahwa mereka ada gitu. Tapi kita aman kan tadi? Sekarang kita aman, soalnya kita udah pergi ke tempat yang aman. Kalau misal tadi tuh saya ngerasain banyak. Enggak, maksudnya apa? Enggak, dia enggak ikut kan kalau kita kan? Dia udah pergi. Dia tadi udah balik lagi, cuma perasa mungkin karena saya sebut namanya tadi, mungkin merasa terpanggil ya. Ada suara yang manggil dari bawah. Lumayan juga auranya ya. Iya. Saya juga merasakan, biasanya kan kalau saya kan nggak begitu bisa merasakan gitu. Tapi kalau sekarang lumayan gitu. Udah mulai merasakan gitu. Apalagi pas tadi di sana kan? Iya, udah tegang banget ya kepala itu. Takutnya masuk ke saya aja gitu. Iya, makanya dari itu saya ngiruh pergi ke tempat lain itu gitu. Ya, ini intinya ini aman ini kalau saya pulang misalkan nih nggak ikut dia, udah dipamitin sama dia. Udah, nanti kalau misal ada lagi kita bersihin aja dulu. Jadi kita perjelas aja ya. Maksudnya di sana tuh memang dari dulu juga ada yang disebut pasar gaib. Di setiap gunung-gunung, di setiap hutan tuh ada yang namanya pasar gaib. Pasar gaib itu adalah pasar di mana pembelinya itu bukan manusia, pedagangnya bukan manusia, tapi kadang-kala ada manusia yang terjebak di pasar itu. Nah, kadang mereka yang sembrono, berucap tidak sopan, dan kadang-kadang juga mereka yang menyepelekan tentang hal mistis. Mereka ada, kita hidup berdampingan dengan mereka. Intinya mereka tidak ingin diganggu, dan mungkin kita juga tidak ingin mereka mengganggu kita ya. Intinya tergantung bagaimana kita. Kemanapun kita sopan, kita mungkin mereka juga ibaratnya nggak akan mengganggu kita. Ibarat kepada manusia, kita sopan, mereka segan. Ya. Terus saya sempat dengar sejarah, ada yang bilang sejarahnya itu dulu dari para leluhur. Itu dulu di situ tempat pembantaian Belanda ya, apa gimana? Betul nggak itu? Bukan, waktu dulu tuh itu di situ emang ada pasar. Oh, ada pasar. Ada pasar kerajaan, pasar keraton tuh di sana. Itu bukan kan berperang di situ ya? Iya, berbatasan dengan kolonial Belanda. Nah, sejarahnya itu kolonial Belanda dan Harun di sini pernah bentrok di sana. Iya. Mereka tuh belum misal tahu bahwa ada Belanda di sini. Tujuannya hanya membeli obat gitu, tapi mereka yang menantang duluan. Mungkin sejarah panjangnya itu agak kelam juga ya sejarahnya. Soalnya sampai merenggut nyawa juga waktu itu. Jadi sejarah yang saya dapat. Mungkin untuk perjelasannya nanti kita, untuk masalah sejarah mungkin nanti kita bahas lagi. Intinya yang saya rasakan tadi, di Goto ada banyak. Ada sosok-sosok tak kasat mata yang duduk di sana. Apalagi pas di bawah aliran air itu. Di sana ada. Di got yang tadi Wak Kuncen duduk, ada di sana. Karena justru saya juga kalau misal kesini malam-malam di sana tuh kadang suka lihat sesuatu, suka ada gitu menampakkan dirinya. Intinya kalau lewat situ permisi lah gitu ya. Intinya kan cahaya penerangan juga kurang kalau malam. Intinya klakson terus baratnya sopan aja kita. Intinya dari yang kita ambil dari video ini, untuk yang percaya silakan, untuk yang tidak percaya anggap saja sebagai hiburan. Intinya kemanapun kita harus bisa menjaga adab tata krama kita. Intinya, apalagi kalau yang tersesat di pasar gaib itu juga banyak. Jadi bukan hanya di daerah kita saja, di daerah lain juga ada. Saya merinding ini. Ini kayaknya belum clear ini deh. Ini udah clear, tapi mungkin kayaknya dari aula yang lain gitu. Saya juga masih kok. Iya. Coba deteksi dan clearin lah gitu biar ini enak.
Jangan sampai terjadi hal-hal sesuatu nih. Udah aman. Oke teman-teman, misteri singa negara. Pesan moral yang kita dapat malam ini mungkin sangat berkesan sekali ya. Karena tidak setiap hari kita melakukan vlog malam-malam ya. Intinya ini mungkin vlog pertama kali kita datang ke sana waktu malam hari. Kesalahan yang mungkin kita tidak izin dulu tadinya karena kita datang langsung video dan langsung pulang lagi gitu. Saya merasakan sekarang ada sesuatu yang tidak beres. Tadi tuh pasarnya benar-benar sangat ramai. Dan sosok-sosok yang saya lihat sangat mengerikan. Ini sebagai wawasan orang sekitar juga, mungkin bukan 1-2 orang, tapi ada beberapa orang yang memang menyaksikan secara langsung. Nah gitu ya. Nah, merasakan. Mereka soal ibarat kita manusia aja pasar gitu, cuma pasarnya dulu itu yang saya lihat tadi pasar duduk itu, jadi pas dia duduk atapnya itu kayak atap dari jerami. Dan yang dipakai dulu lah. Ya, patahannya itu kayak anyaman bambu gitu, semacam anyaman bambu. Apalagi kalau kemarin kita jadinya Jumat Kliwon ke sana ya. Iya, pantasan ada halangan ya. Iya. Karena mungkin ada sesuatu hal yang sebaiknya kita tidak tahu itu. Di atas ada ini sosok. Aja memang. Saya melihat sosok hitam di atas. Dia berdiri. Lihat kita. Oh, langsung merinding saya. Mungkin ada yang perlu dijelasin lagi? Ya mungkin cukup itu aja. Nanti kita beresin itu maksudnya. Coba dikelirin. Jadi yang satu. Ini benar-benar udah nggak beres ya. Ya, itu mungkin penjelasan dari saya untuk hari ini. Intinya ambil sisi positif dari video ini, buang sisi negatifnya. Untuk yang tidak percaya, anggap ini sebagai hiburan. Untuk yang percaya, mohon berhati-hati kemanapun kita berangkat. Kadang di sana itu kalau misal bawa kendaraan juga kan ada yang suka kecelakaan di jalan gitu kan. Nah itu karena kita tidak hati-hatian kita. Karena mereka juga ada yang mengganggu, ada yang tidak mengganggu gitu. Mungkin untuk video ini cukup sekian. Karena saya juga udah merasakan hal yang tidak nyaman di sini. Oke, tutup aja dulu. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe video ini, share sebanyak-banyaknya untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan kita. Oke, mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rayu sabung. Waalaikumsalam.